Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciliani dengan NIM A1C22365 dari kelas L003 Angkatan 2023 jurusan Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang telah dibuat oleh kelompok lain kecuali kelompok saya yaitu kelompok 6, di mana di sini saya akan membahas soal nomor 1 dari kelompok 5, kemudian soal nomor 2 dari kelompok 7, soal nomor 3 dari kelompok 8, soal nomor 2 dari kelompok 9, dan soal nomor 1 dari kelompok 10. Soal-soal ini adalah soal-soal yang terkait dengan keterampilan matematis. Sebelumnya yang saya hormati dosen Ibu Peri Tiona Pasaribu, MPDCIT selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika, Konkret dan ICT. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Bisa menggunakan aplikasi GeoGebra secara langsung atau melalui website GeoGebra Klasik juga bisa. Nah, pertama penampilan sebelumnya atau tampilan GeoGebra pertama kali dibuka ini akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik ini, tapi kita pilih yang 3 dimensi kalkulator. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah pertama adalah kita memasukkan berdasarkan soal yang tadi kita kerjakan secara manual, kita masukkan titik A itu 0,0,0. Kenapa 3? Karena ini adalah 3 dimensi. Kemudian titik B itu sama dengan 50, kan tadi alasnya 50,0,0. Kemudian C itu tingginya tadi 70, berarti 0,0,70. Nah, ini yang di sini grafiknya kita perkecil. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik tools. Setelah itu kita pilih piramid. Nah, kita hubungkan dari titik A ke titik B, kemudian B ke C, C ke A. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kita ke move biar bisa digeser. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik more. Di sebelah sini kita klik more, kemudian kita cari kita klik di measure distance of length. Nah, setelah itu kita tarik dari titik A ke titik B, kemudian titik A ke titik C, setelah itu titik B ke titik C. Nah, di sini sudah terlihat semua nilainya, di mana tadi pada soal kan diketahui titik AB atau alasnya itu kan 50, kemudian tingginya atau titik panjang AC-nya itu 70. Kemudian kan tadi kita mencari BC-nya itu menggunakan teorema Pitagoras. Nah, jika di GeoGebra kita tidak perlu menggunakan teorema Pitagoras atau menghitung secara manual, karena di sini sudah terdapat langsung nilainya yaitu 86,02, dan ini nilainya sama dengan yang kita kerjakan secara manual tadi. Pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Pertama, bisa menggunakan aplikasi langsung atau juga bisa menggunakan website GeoGebra. Nah, di sini pertama kita ambil sembarang titik. Misalkan di sini saya ambil titik A-nya itu adalah 2,4 sebagai titik pusat. Ini berarti lingkaran dengan titik pusat H, K.
Nah, setelah itu kemudian di input ini kita tuliskan circle. Circle itu kan artinya lingkaran. Circle. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih, aduh, kita pilih yang circle point circle point radius number. Nih, poinnya kan yang A. Tadi titik pusatnya di A, kita tulis A, koma, radiusnya itu yang pertama, lingkaran pertama kan 12. Kita enter. Nah, dia persamaannya itu ternyata persamaan itu adalah X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 144. Nah, ini lingkaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tulis lagi circle. Kemudian kita poinnya tetap yang A, pusatnya kan A tadi, radiusnya lingkaran kedua itu adalah 14. Kita enter. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Persamaan untuk lingkaran yang kedua itu adalah X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 196. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengetahui luas dari masing-masing dari masing-masing lingkaran. Kita klik kemudian area konik. Nah, koniknya ini kita tuliskan yang C, yang D. Yang pertama kan yang C. Kita enter. Nah, nilainya itu 452. Sama seperti luas lingkaran pertama, luas lingkaran dalam yang tadi kita kerjakan secara manual. Nilainya sama. Kemudian kita pilih lagi area konik. Setelah itu yang D atau yang lingkaran yang di luar ini. Nah, nilainya itu adalah 615,75 sekian. Dan itu juga masih sama hasilnya dengan nilai yang kita cari secara manual. Jadi di GeoGebra ini sebenarnya lebih singkat, dimana kita nggak perlu masukin ke rumus, tinggal kita klik-klik aja nomor-nomornya. Nah, setelah itu kita cari luas jalan setapak. Luas jalan setapak itu kan luas lingkaran luar dikurang luas lingkaran dalam. Luas lingkaran luarnya kan 615,75 dikurang luas lingkaran dalamnya itu 452,38. Nah, jika dikurangkan nilai kedua ini diperoleh hasilnya itu adalah 163,28 meter kuadrat. Nah, setelah itu baru hitung keliling pagar. Keliling pagar ini kan pagarnya nih rencananya akan dibuat di sini nih. Ini kan lingkaran luar. Nah, di pinggir-pinggir lingkaran luar ini berarti luas pagarnya itu menggunakan rumus keliling lingkaran luar. Di mana rumusnya itu adalah 2pi dikali R. 2pi, pi-nya itu 2 dikali pi-nya itu 3,14. Kemudian kan untuk radius atau jari-jari dari ini R-nya kan 14, berarti dikali 14 diperoleh hasilnya itu adalah 87,964 meter. Nah, itu penjelasan untuk soal yang kedua. Saya akan memvisualisasikan menggunakan GeoGebra. Ini. Kita masukkan di bar ini titik H. Titik H itu sama dengan 5. Kemudian titik K sama dengan min 3 dan titik R sama dengan 10. Setelah itu kita masukkan persamaan lingkaran, rumus persamaan lingkaran yaitu X dikurang H dikuadratkan ditambah buka kurung Y ditambah K dikuadratkan sama dengan
kuadrat. Nah, setelah itu ini gambar lingkarannya. Nah, itu di sini kita masukkan persamaan eh, yang telah tadi kita yang sudah tadi kita dapat, yaitu persamaan hubungan antara jalan dengan lingkaran. Persamaannya kan tadi yang kita dapat itu x dikurang a terus dikuadratkan ditambah buka kurung x min x ditambah 2 ditambah 3 kemudian kita kuadratkan sama dengan 100. Nah, ini adalah jalannya, ini 2. Kemudian setelah itu eh, kita ketik B sama dengan min 10, kemudian ketik AC itu sama dengan min 25. Nah, setelah itu kita masukkan rumus yang D ketik D sama dengan B kuadrat dikurang AC. Dikurang 4AC. Nah, dapat hasilnya 200. Ini sama seperti hasil yang kita dapatkan yang kita cari secara manual. Kemudian setelah itu titik A sama dengan pusat dari Egi. Bukan pusat, apa namanya? Center. Titik center konik. Terus di sini Egi 1. Nah, ini untuk titik pusatnya. Kemudian kita bisa mengklik titik KH, KRB, dan AC ini agar bisa digerakkan dengan caranya kita klik titik 3, kemudian kita create slider. Nah, ini dia bisa digerakkan. Kemudian ini juga sama caranya, create slider. Nah, ini juga bisa digerakkan. Kemudian yang R, create slider. Yang B juga sama. Kemudian yang AC juga. Jadi nilainya bisa menyesuaikan. Bukan ini. Jadi nilai 10. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Sekian untuk penjelasan nomor 8 untuk kelompok 8 nomor 3. Tidak menggunakan aplikasi GeoGebra, tetapi saya di sini menggunakan website GeoGebra Classic. Nah, yang pertama kita klik gambar di pojok kanan atas segitiga lingkaran, kemudian klik titik 3. Setelah itu kita pilih spreadsheet. Nah, ini kemudian kita sesuaikan ukurannya, bisa kita perbesar. Nah, setelah itu kita masukkan data yang tadi kita peroleh, di mana datanya itu adalah 5, kemudian 7, data dari soal tadi ya, 7, 6, 8, 4, 9, 7, 5, 6, 10, 8, 3, 2, 4, 13, 4, 5, 3, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3. Sorry. Ini 2.
Itu dua, di bawahnya, bawah dua itu lima, kemudian di sini empat, di sini tiga, tiga. Nah, setelah itu, em, kita blok, belum, kita blok diagram ini, kita blok, datanya kita blok. Nah, kemudian setelah itu pilih ini, kita pilih one variable analysis. Nah, sudah didapat untuk eh, untuk diagram batangnya. Nah, setelah itu kita klik di pengaturan sini, kemudian kita centang yang frekuensi tabel. Nah, ini kan tabelnya sama seperti yang kita buat tadi secara manual. Seperti ini caranya untuk memvisualisasikan menggunakan GeoGebra. Ini yang pertama yang kita lakukan adalah membuat titik awal. Di sini kita buat titik A-nya itu 0,0. Sorry. 0,0. Nah, kemudian setelah itu kita buat titik B. B-nya tadi berapa yang diketahui? 50,0. 50,0. Kemudian titik C-nya itu sama dengan 50,60. 60. Nah, perkecil biar kelihatan titiknya. Jadi gambarnya. Kemudian setelah itu kita ke tools, kita cari segmen. Nah, ini line segmen. Kemudian kita tarik garis antara A ke B, kemudian B ke C, setelah itu C ke A. Kemudian setelah itu algebra ini. Nah, kita bisa lihat angkanya atau nilainya ini segmen AB, nilainya ada 50. Benar kan tadi yang kita cari 50, kemudian BC-nya 60 juga benar. Setelah itu CA-nya 78,1 juga sama seperti yang kita kerjakan secara manual tadi. Kemudian eh, setelah itu kita ke ini kita setting untuk memperlihatkan, salah. Ini name-nya kita ganti name and value. Nah, di sini jadi kelihatan nilainya di sini. Kemudian setelah itu kita akan membuat sudut titik A. Caranya kita tools, kemudian kita cari angle. Nah, itu kita klik titik C, titik A, kemudian titik B. Nah, sebesar sudutnya itu sebesar 309,8 sekian. Kemudian setelah itu kita biar lebih rapi kita kayak kasih nama gitu. Ini dermaga C, dermaga C. Oke, kemudian yang ini dermaga A, dan yang ini dermaga B. Seperti itu. Jadi ini sudah tervisualisasi ya, berarti jaraknya itu ya tinggal kita jumlahin semuanya. Nah, kita ke
Jaraknya itu adalah 110 meter. Jika kita jumlahkan, jaraknya akan seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Eh, Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, ataupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi, atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.